اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. Ini sekarang ada tren gini, Mas Aziz. Jadi kalau ada orang dalil itu anak-anak tanya ini hadisnya sahih enggak? Sekarang ada dikit-dikit gitu. Dalilnya mana sahih enggak? Sahih enggak? Nah, saya sering menghadapi seperti itu. Terus saya jawab gini, aku enggak peduli itu sahih enggak. Tak baca yang penting. Apapun saja tak baca, tak pelajari. Benar nggak Mas kalau itu? Saya nggak peduli itu sahih nggak urus saya. Tak baca, asal itu baik dan bisa saya amalkan, saya amalkan. Nah, salah nggak saya kalau saya seperti ini? Ya. Kalau saya tahu ini nggak baik, nah, dan ini hadisnya bermuatan misal Israiliyat atau mengandung unsur politis, saya tinggal. Nah, maka dari itu manusia harus punya furqan. Ya. Manusia harus punya al-furqan, harus punya filter. Pembeda. Nah, saya udah enggak. Jadi saya ketemu hadis apapun saja asal ini mengandung informasi yang baik saya meskipun ya tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Karena yang bisa dijadikan sandaran hukum itu hadis-hadis yang sahih dan hadis qudsi. Nah, karena tugas saya bukan membuat produk hukum, enggak. Saya mencari kebaikan. Ya. Dan bisa enggak ada orang ada kertas kitab hadis sobek itu terus berserakan di jalan, ada orang nemu sobekan hadis yang sebelumnya dia nakal gara-gara baca hadis itu terus dia tersentuh akhirnya tobat. Bisa nggak kemungkinan seperti itu? Ada kejadian itu ada. Padahal hadisnya itu juga hadis hasan, belum sahih ya, di atas untuk hadis hasan. Jadi kalau saya gitu. Dan orang sekarang gini, dikit-dikit hadisnya sahih enggak? Terus tak tanya, patokan itu sahih siapa? Bukhari Muslim. Nah, ya itu. Mas, kita belajar sejarah Mas ya. Bukhari Muslim itu meriwayatkan hadis setelah Imam Syafi'i. Setelah Imam Hanafi. Ya, sebelum Bukhari Muslim membuka hadis itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i itu udah meriwayatkan hadis. Ya, udah menulis hadis tanpa embel-embel Bukhari Muslim. Karena beliau hidup di zaman sebelum Bukhari Muslim. Jadi jangan sampai menjadi patokan itu Bukhari Muslim itu sahih. Belum tentu. Harus melakukan klarifikasi. Karena sebelum itu sudah ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali yang sudah meriwayatkan hadis. Sebelum itu. Jadi oleh saya ya Mas ya pokok itu mengandung kebaikan saya lakukan. Lagi saya pelajari apapun saja. Ya. Maka dari itu kita harus melatih hati kita. Sekarang yang tanya Mas, orang yang kerja di Kalijodo, masih ada nggak Kalijodo? Tidak, tapi tidak mana? Biasanya dari kemenang ini tahu soalnya sering sensus. Oh, tidak di serpong bukan? Ya. Mas, orang yang kerja di Kalijodo, mbak yang kerja di Pondok Putri ya, itu kalau ditanya, misalnya bukan mata gitu ditanya, mbak, yang sampai lakukan ini benar apa salah? Dia jawabnya apa? Salah. Yang sampai lakukan ini kebaikan apa dosa? Dia jawabnya gimana? Jadi baik buruk ini gak usah gaya dalil, gak usah pakai ayat. Nurani kita sudah bisa menjawab, betul nggak? Ya, tadi loh, aku tanya tadi, menolong orang
sejak zaman dulu sampai sekarang itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Itu sampai ngerti dalilnya ya? Nggak ngerti. Jadi sebelum kita ngaji ya harus wajib. Sebelum kita membaca teks-teks, kita harus terus tiap hari mengasah nurani kita, supaya kita ngerti ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Itu PSK juga tahu. Begal ketika ditangkap polisi, terus dibawa ke penyidik, ditanya, kamu begal ini benar apa salah? Dia jawabnya gimana? Salah. Tapi kok tetap dilakukan. Orang main judi ya tahu, togel itu ya tahu, itu tapi tetap dilakukan. Itu bukan faktor dia nggak tahu baik buruk, bukan karena dia nggak tahu benar salah, enggak. Itu faktor dia nggak punya rem, nafsunya nggak ada kontrol, nggak ada rem gitu. Ya, obatnya apa? Puasa. Orang seperti itu. Puasa itu solusi dari masalah rem belum itu tadi. Ya, jadi gitu ya Mas ya. Untuk mengetahui itu baik buruk kita nggak perlu dalil, tapi dalil itu posisi apa? Untuk menunjukkan kebenaran bahwa itu memang benar-benar. Jadi kita butuh legalitas itu secara dalil, secara. Nah, sampai disuruh ngapalin hadis, modal nggak Mas sampai? Hadis itu berapa puluh ribu Mas hadis? Jumlahnya itu ratusan ribu loh. Coba Mas sampai suruh ngapalin hadis, itu sampai bisa kerja nggak tiap hari? Jutaan katanya. Hadis itu jutaan. Kira-kira sampai sempat nggak ngopi tiap hari itu? Main atau kerja atau kuliah nggak sempat sampai ngapalin hadis itu. Yang penting sampai tahu baca kok ini baik diamalkan. Nah, Islam mudah nggak Mas? Mudah, gampang banget. Jadi coba kita terus mengasah hati kita, mengasah akal kita, dan terus memohon untuk diperjalankan oleh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena yang membuat kita sadar Allah, yang menyesatkan kita juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, udah, saya cukup sekian. Selanjutnya kita berdoa bersama kepada Allah. Terus nanti kita tutup sholat bareng-bareng, tapi bersama kalian biasa pakai rebana. Mudah-mudahan kita selalu diperjalankan oleh iman dan ihsan serta ma'unah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam merawat lingkaran cahaya ini, ya. Dan mudah-mudahan kita segera dipertemukan lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih sehat. Sekarang saya minta semuanya berdiri bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustaz Hasan, saya ingin berpesan kepada teman-teman sekalian. Saya semalam dapat pelajaran penting. Saya semalam berkendara atau diperjalankan Allah ke Manggabelia, Jakarta Utara bersama Dimas. Ya, tadi malam bertemu dengan orang tua yang dulu pernah mengawal ayah saya berdua. Ya. Terus kita berdialog, berdiskusi di situ. Ini ada pesan yang menurut saya baik untuk kita pelajari. Ya. Itu kita dapat pesan gini Mas. Karena orang tua itu sudah mengalami menjadi muda, sementara orang muda belum pernah mengalami jadi tua. Makanya setiap perkataan orang tua harus didengarkan. Ya, bagi saya pribadi ya, menurut saya nasihat dari orang tua sepupu itu dalil, begitu. Ya, harus karena dia ngomong itu karena mengalami realita yang sesungguhnya. Jadi gini Mas, di dunia itu kaya itu tidak ada. Miskin juga tidak ada. Tidak ada Mas. Kaya miskin itu tidak ada. Itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hanya kata morgana dunia. Kalau bahasa Jawanya salah senyawa. Itu hanya seakan-akan. Ada orang seakan-akan kaya, seakan-akan miskin. Padahal itu tidak ada. Itu bukan tema hidup. Karena rezeki sudah ada yang menentukan. Itu bukan tema hidup. Jadi tidak ada kaya, tidak ada miskin. Kaya dan miskin itu letaknya di sini.
Letaknya di sini. Ketika seseorang mudah berbagi, rajin memberi, meskipun dia pas-pasan, berarti dia orang kaya. Karena apa? Dia tidak terus. Tapi ketika orang meskipun punya mobil mewah, punya rumah besar, tiap hari terus kerjanya cari-cari terus, cari-cari proyek, cari-cari untung terus, dan tidak pernah memberi, berarti dia masih miskin. Karena tanda-tanda orang kaya adalah dia mudah memberi. Sedangkan tanda-tanda kemiskinan, dia terus mencari dan meminta atau bahkan mengemis-ngemis. Dan jadi kaya miskin itu tidak ada. Semuanya tergantung dari hati kita. Dan insya Allah kalian semua yang ada di sini, Anda semua yang ini, saya percaya sampai semua adalah orang-orang yang kaya. Secara hati dan secara perasaan. Maka dari itu, mari kita berdoa bersama-sama. Saya mohon dengan sangat kepada Allah Mustafa untuk memimpin. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kafiru majid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي أوجعني أن أصبر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan-kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita segera dapat diberi kesempatan kembali untuk bertemu dalam keadaan lebih baik dan lebih indah lagi. Oke, kita tutup bersama-sama dengan berusaha ya, mulai dari sana dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah, salamullah ala
غفار يا غفار